Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu yang pertama ada nanas sebagai sumber dari enzim bromelin, selanjutnya ada daging sebagai protein, dan yang terakhir adalah air. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan kali ini adalah pemanas air, talenan, termometer, pisau, gelas ukur, gelas wadah, saringan, blender, timbangan analitik, sendok, dan juga wadah. Langkah pertama, kita akan menimbang nanas sebanyak 150 gram, kemudian kita potong kecil-kecil dan kita haluskan menggunakan blender. Lalu setelah kita dapatkan nanas sebanyak 150 gram, kita akan memotong-potongnya dan kita masukkan ke dalam blender. Lalu kita akan memblender potongan nanas tadi. Setelah halus, kita angkat blendernya dan kita akan saring untuk didapatkan filter dari nanasnya. Kemudian kita akan memotong daging menjadi 10 bagian yang sama besar. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pengempukan daging dengan enzim bromelin pada nanas dengan variasi suhu dan konsentrasi, di mana pada suhu yaitu yang pertama suhu freezer, chiller, kemudian ruang, air panas, dan magicom. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan daging ke dalam setiap wadahnya. Kemudian kita akan memasukkan nanasnya ke dalam setiap wadah. Satu sendok nanas setiap gelasnya. Selanjutnya kita akan melakukan variasi konsentrasi pada pengembukan daging menggunakan nanas. Yang pertama kita akan melakukan variasi dengan konsentrasi 10%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Pada variasi konsentrasi 10% kita akan memasukkan sebanyak 5% ekstrak, yaitu 5 ml ekstrak dan 45 ml air. Masukkan 45 ml air dalam gelas pertama. Kemudian pada gelas kedua kita masukkan 37,5 ml air.
Lalu pada gelas ketiga kita masukkan 25 ml air. Dan pada gelas keempat kita masukkan sekitar 12,5 ml air. Lalu pada gelas terakhir dengan variasi konsentrasi 100% kita tidak memasukkan air. Lalu pada gelas dengan konsentrasi 50% kita tuangkan sebanyak 50% ekstrak atau 25 ml ekstrak ke dalam 25 air. Pada gelas B kita akan memasukkan sebanyak 37,5 ml ekstrak ke dalam 12,5 ml air. Jadi konsentrasi larutannya itu sebanyak 75%. Pada gelas kedua kita akan memasukkan sebanyak 12,5 ml ekstrak ke dalam 37,5 ml air. Sehingga konsentrasi larutannya adalah 25%. Selanjutnya kita akan memasukkan sebanyak 50 ml ekstrak ke dalam gelas yang konsentrasinya 100%. Selanjutnya kita akan memasukkan 5 ml ekstrak nanas ke dalam 45 air sehingga konsentrasi larutannya menjadi 10%. Selanjutnya kita akan memasukkan potongan daging tadi ke dalam gelas-gelas yang konsentrasinya sudah kita variasi. Lalu kita diamkan selama 1 jam. Setelah itu kita amati perubahan yang terjadi pada tiap masing-masing daging setelah 60 menit. Di mana di sini ada yang freezer, chiller, suhu ruang, suhu air panas dan juga rice cooker, Magicom. Pada daging dengan suhu freezer dia berwarna merah segar, sedangkan baunya itu bau nanas yang cukup menyengat. Selanjutnya untuk daging pada suhu chiller dia berwarna merah sedikit kecoklatan dengan bau nanas yang cukup pekat pula. Selanjutnya itu ada suhu ruang di mana warnanya itu dia merah pucat dan baunya seperti bau nanas biasa dan tidak terlalu menyengat. Yang selanjutnya ada nanas pada suhu air panas di mana dia berwarna coklat muda. Dia berwarna coklat muda, lalu dia juga sedikit memiliki bau nanas dan sedikit memiliki bau daging. Yang terakhir ada daging pada suhu di dalam Magicom, yaitu dia warnanya coklat tua dan berbau amis daging. Berikut merupakan hasil percobaan pada variasi konsentrasi setelah didiamkan selama 1 jam di suhu ruang. Untuk pengamatan perubahan warna, semua konsentrasi mengalami perubahan warna menjadi pucat. Yang paling pucat itu ada pada konsentrasi 10%. Sedangkan yang paling tidak pucat ada pada konsentrasi 100%. Ini untuk perbandingan, kontrol, dan eksperimen. Kemudian untuk baunya pada konsentrasi 10% baunya dominan daging. Pada konsentrasi 25% baunya ada dagingnya namun ada sedikit nanasnya. Kemudian pada konsentrasi 50% baunya itu nanas plus daging, jadi kayak 50-50. Kemudian yang konsentrasi 75% dominan nanasnya. Kemudian yang 100% itu baunya nanas. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan pada tingkat keempukan dagingnya. Di sini ada daging kontrol, di mana di daging kontrol itu
bisa kita bilang dia kalau kita tusuk itu masih alot ya. Kemudian 5 daging ini adalah daging eksperimen. Untuk daging pertama dengan konsentrasi 10% dia itu masih alot dan belum ada perubahan yang signifikan daripada daging kontrol. Untuk daging kedua dia sebenarnya sudah ada perubahan, tapi masih bisa dikatakan alot karena ini masih cukup tenaga untuk menusuk-nusuknya. Kemudian untuk daging ketiga dengan konsentrasi 50% dia sudah ada perubahan, bisa dikatakan dia sudah sedikit empuk di bagian pinggir-pinggirnya, tapi di bagian tengah yang tebal ini dia masih alot. Kemudian untuk daging keempat dia bisa dilihat ini empuk walaupun belum bisa dikatakan sangat empuk. Lalu daging kelima ini juga dia empuk.